sehingga terasa berat bagi Rasulullah melihat umatnya. Begitu besar keinginan Rasulullah agar umatnya, seluruh umat manusia mendapatkan keselamatan. Kemudian kata Allah, Rasulullah itu amat belas kasih kepada kaum mukmin. Artinya apa? Rasulullah sangat menyayangi kaum muslimin. Sampai-sampai ketika Rasulullah wafat di akhir hayatnya, beliau mengatakan ummati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puja dan pujian Allah, marilah senantiasa kita memohonkan pertolongan dan perlindungan, dan marilah kita mohon penjagaan dari kesalahan diri sendiri. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini Al-Ustaz Kilawari yang mengisi majelis kami telah hadir, dan yang kami hormati beserta teman-teman dan atau jemaah sekalian. Lalu sekitar waktu kiranya langsung saja kita bersilakan kepada Ustaz, dan nanti kiranya setelah siang barangkali ada pertanyaan dari para hadirin sekalian, dipersilakan. Para Ustaz yang dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, ini mic apa ya? Pakai mic nih. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubihil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ummatihi mutinal mujahidin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Al-ayah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita untuk memulai kajian kita pada malam hari ini dengan ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat yang begitu besar diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga kita sampai pada detik ini masih diberikan kesempatan oleh Allah merasakan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Akan tetapi
dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada makhluknya, sekali lagi kita patut bersyukur. Kita sangat berbahagia dan bangga kita mendapatkan nikmat yang sangat dahsyat, nikmat yang sangat besar, yang tak semua umat manusia mendapatkan nikmat itu, yaitu nikmat iman dan Islam. Karena bermiliar-miliar penduduk manusia di muka bumi ini, lebih kurang 8 miliar, hanya 1,5 miliar umat manusia yang mendapatkan nikmat besar ini, yaitu nikmat iman dan Islam. Kenapa kita harus bersyukur? Karena kita tak perlu capek-capek untuk mendapatkan nikmat itu. Tak perlu kita berdarah-darah untuk mendapatkan nikmat Islam, sebagaimana yang dirasakan oleh para sahabat dahulu ketika memeluk Islam. Begitu banyak pengorbanan-pengorbanan yang dilakukannya. Tapi kita pada saat ini bersyukur Allah pilihkan kita menjadi orang-orang mukmin, orang-orang muslim, sehingga kita insya Allah ketika kita mempertahankan nikmat yang besar ini, insya Allah kita dalam keadaan orang-orang yang dirahmati Allah dan orang-orang yang diridai oleh Allah, mardatillah, orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sia-siakan nikmat yang sangat dahsyat ini dengan cara laksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tak lupa juga, marilah kita senantiasa sampaikan sholawat, beriringkan salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, satu-satunya manusia yang diberikan otoritas oleh Allah sebagai manusia terbaik, manusia pilihan, uswatun hasanah, manusia yang jadi contoh untuk menjalankan kehidupan di dunia ini, terlebih lagi untuk mendapatkan kehidupan di akhirat kelak nanti. Karena hanya Rasulullah lah satu-satunya contoh yang mutlak bagi kita untuk kita contoh untuk menjalankan kehidupan di dunia ini untuk menuju kehidupan akhirat. Karena Rasulullah SAW adalah juru bicaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, marilah kita senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga yaumil akhir kelak. Mudah-mudahan nantinya kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ayoul ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kajian yang disampaikan kepada saya tentang materi Sirah Nabawiyah. Ketika mempelajari Sirah Nabawiyah, tidak akan mungkin kita bisa mempelajarinya 1-2 jam, 1 minggu, 1 bulan, atau 1 tahun. Karena apa? Karena ketika kita berbicara tentang Sirah Nabawiyah, maka kita akan mempelajari bagaimana ketika Rasulullah dilahirkan sampai Rasulullah wafat. Lebih kurang 63 tahun Rasulullah hidup di dunia ini. Sehingga tidak akan mungkin secara singkat kita mempelajari sirah Rasulullah. Bisa saja Sirah Nabawiyah ini kita pelajari secara singkat, tetapi esensi dari sirah itu tidak akan mungkin bisa kita dapatkan. Maka pada malam hari ini saya hanya menyampaikan pengantar tentang Sirah Nabawiyah. Apa manfaat dari kita mempelajari Sirah Nabawiyah? Kenapa kita pentingnya harus mempelajari Sirah Nabawiyah? Karena kalau saya katakan sirah ini adalah dasar dalam kita menuntut ilmu Islam. Kenapa saya katakan dasar? Karena di dalam sirah itulah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita untuk
mengikuti perintah-perintah Allah secara bertahap sampai Allah menyempurnakan agama ini. Maka pada malam hari ini saya akan menyampaikan ada 6 manfaat ketika kita mempelajari sirah nabawiyah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat yang saya sampaikan tadi dalam surah At-Taubah ayat 128, Allah katakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah telah mengutus seorang rasul dari kalangan manusia, bukan dari kalangan jin. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum. Berat terasa olehnya penderitaanmu. Maksudnya apa? Rasulullah menginginkan kepada seluruh manusia agar mendapatkan keimanan dan keselamatan. Artinya apa? Rasulullah merasa memiliki beban yang sangat besar agar seluruh manusia yang ada di permukaan bumi ini mau mengikuti keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia itu akan mendapatkan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Sehingga terasa berat bagi Rasulullah melihat umatnya. Begitu besar keinginan Rasulullah agar umatnya, seluruh umat manusia mendapatkan keselamatan. Kemudian kata Allah, Rasulullah itu amat belas kasih kepada kaum mukmin. Artinya apa? Rasulullah sangat menyayangi kaum muslimin. Sampai-sampai ketika Rasulullah wafat di akhir hayatnya, beliau mengatakan ummati, 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 umatku, umatku. Maksudnya apa? Rasulullah ingin seluruh umatnya, seluruh kaum muslimin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada kaum muslimin yang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Risalah yang diberikan kepada Rasul sudah sempurna Rasulullah berikan. Sudah sempurna Rasulullah contohkan. Sehingga Rasulullah merasa berkeinginan agar seluruh umatnya mendapatkan keselamatan di yaumil akhir kelak nantinya. Sehingga Rasulullah memiliki diberikan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Begitu cintanya Rasulullah kepada kita, bukan saja cinta kepada umatnya saat di dunia, di akhirat pun Rasulullah mencintai umatnya, sehingga beliau memberikan syafaat kepada umatnya. Sungguh ironi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mencintai umatnya sedemikian rupa, tetapi umatnya tak mencintainya semaksimal mungkin. Ini sesuatu yang sangat ironi, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita lihat akhir-akhir ini semakin banyak orang-orang yang ingin berusaha menjelek-jelekkan Islam, menjelek-jelekkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa sedihnya kita, Nabi yang sangat kita hormati, Nabi yang sangat kita cintai, ketika dijelek-jelekkan, bagaimana perasaan kita? Kalau perasaan kita merasa gelisah, berarti ada rasa cinta dalam diri kita. Seperti misalnya bapak-bapak ini rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ada orang yang menjelek-jelekkan istri bapak, bagaimana perasaan kita? Gelisah. Kenapa bisa gelisah? Karena ada rasa cinta dalam diri kita. Begitu juga ketika ada orang yang ingin menjelekkan Rasulullah, maka orang yang cinta kepada Rasulullah hatinya gelisah. Bagaimana dia bisa cinta? Nggak akan mungkin orang bisa cinta kepada Rasulullah ketika dia tidak ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul. Ketika dia tidak mengenal Rasulullah. Misalnya gini, bapak-bapak misalnya kan, nggak akan mungkin bapak menikahi istri bapak secara
tiba-tiba? Tidak mungkin kan? Pasti Bapak akan mengenal bagaimana siapa nama istri, calon istri Bapak tadi, kemudian anaknya siapa, keluarga siapa, tinggal di mana. Setelah mengenal, lebih jauh lagi ingin mengetahui apa kesukaannya dan apa yang tidak disukainya. Begitu juga ketika kita mengatakan, aku cinta kepada Rasulullah, maka kita akan berusaha ingin mengenal Rasulullah lebih jauh. Bagaimana Rasulullah, kemudian apa yang dicintai oleh Rasulullah, dan apa yang dibenci oleh Rasulullah. Itulah baru benar-benar ketika kita mencintai Rasulullah. Sehingga ketika kita mencintai Rasulullah, maka kita akan mengikuti apa kata Rasulullah. Karena apa? Karena kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah," katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, kata Allah. Kata Rasulullah, ikutilah aku. Maksudnya begini, Allah mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, katakan kepada orang yang beriman, jika mereka benar-benar mencintai aku, maka ikutilah aku. Maksudnya apa? Ikutilah Rasulullah. Maka Allah akan mencintai kita. Nggak akan mungkin kita mengaku cinta kepada Allah, tapi kita tak mau ikut, tidak mau mencontoh apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita tidak mau mengikuti Rasulullah, berarti kita orang-orang yang enggan masuk surga. Karena kata Rasulullah, kullu mu'min yadkhulul jannah. Seluruh orang mukmin itu pasti masuk surga. Ila man aba, kecuali yang enggan. Ada ternyata orang mukmin enggan masuk surga, sehingga sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa man ya'ba? Siapa yang enggan masuk surga itu? Maka kata Rasulullah, wa man a'tani yadkhulul jannah. Siapa yang mengikutiku, maka masuk surga. Siapa yang menyelisihiku, kata Rasulullah, dia yang enggan masuk surga. Maka dari itu Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa untuk mempelajari sirah Nabi, bagaimana Rasulullah, apa yang dicontohkan Rasulullah, apa yang diperintahkan Rasulullah, apa yang dilarang Rasulullah, kita terus ikutin. Sehingga ketika kita terus mengikuti Rasulullah, mencintai Rasulullah, maka kita akan termasuk orang-orang yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah. Balik kepada sirah tadi. Kenapa saya katakan ketika kita mempelajari sirah ini adalah dasar dalam memahami ilmu Islam? Karena kalau kita ibaratkan buah misalnya buah kelapa misalnya kan, isinya itu ada Al-Quran dan Al-Hadis. Maka kulitnya adalah sirah. Maksudnya apa? Dalam sirah itulah kita bisa mengetahui isi dari Al-Quran dan Al-Hadis. Karena dalam sirah itu akan diceritakan bagaimana Allah memerintahkan sesuatu dan bagaimana Rasulullah menjelaskan sesuatu. Maka pada malam hari ini saya akan menyampaikan ada 6 manfaat ketika kita mempelajari sirah Nabawiyah. Yang pertama adalah apa manfaat kita mempelajari sirah Nabawiyah? Yang pertama adalah yang jelas manfaatnya ma'rifatul Rasul, ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita mempelajari sirah Nabawiyah, maka kita akan ma'rifah. Apa itu ma'rifah? Kita akan mengenal siapa Rasulullah itu. Siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu siapa? Ya mungkin selama ini banyak kita dengar, kita hanya mengatakan Rasulullah itu adalah yang menyampaikan hadis ini dari Rasulullah, tetapi tidak lengket ke dalam jiwa kita rasa bagaimana Rasulullah menyampaikan itu. Sehingga tidak heran saat ini umat Islam banyak yang enggan mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Sehingga inilah dikatakan oleh Allah, afa immata au kutilan. Apakah jika Rasulullah itu, jika Muhammad itu meninggal,
ataupun au kutilan, ataupun terbunuh, inqalabtum ala aqabikum, kalian akan kembali ke belakang. Maksudnya apa? Kalian kembali jahiliyah. Padahal Rasulullah diutus ke permukaan bumi ini untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia dari perilaku jahiliyah kepada perilaku yang benar, perilaku yang Islam, perilaku yang yang mendapatkan keselamatan. Tetapi kenapa saat ini umat Islam banyak yang bertolak belakang dengan ajaran-ajaran Rasulullah itu sendiri? Bagaimana sekarang banyak orang ketika Rasulullah mengatakan jangan memakan riba, banyak umat Islam yang masih memakan riba. Jangan minum khamar. Kita tengok di kedai-kedai tua ada orang Islam. Kenapa bisa begini? Karena mereka tidak mengenal Rasulullah secara utuh. Mereka hanya mengenal siapa nabimu, Muhammad, selesai. Tapi mereka tidak mengenal siapa Muhammad itu. Maka manfaatnya adalah ketika berbicara ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan memahami tentang bagaimana kehidupan Nabi saat dilahirkan. Mulai Nabi ada fase saat Nabi dilahirkan sampai Rasulullah beranjak dewasa, kemudian menikah, kemudian punya anak. Itu fase pertama. Kemudian ada fase berikutnya, fase di mana ketika Rasulullah dibaiat oleh Allah, dibaiat melalui malaikat sebagai Rasul, diangkat ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Kemudian fase berikutnya adalah bagaimana fase Rasulullah selama 13 tahun setelah diangkat menjadi Rasul. 13 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah. Ketika itu 13 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah, pengikutnya tidak lebih dari 153 orang. 13 tahun. Kemudian fase berikutnya, bagaimana kehidupan Rasulullah saat 10 tahun di Madinah. Dan ketika di Madinah ini adalah fase-fase penyempurnaan. Fase-fase penyempurnaan. Apa maksudnya penyempurnaan? Disitulah Islam disempurnakan. Al-Quran disempurnakan. Kenapa? Ketika Islam sudah sempurna, Al-Quran sudah sempurna, maka selesai tugas Rasul. Ibarat kita begini, ketika kita dikasih tugas ya Pak, misalnya dari kantor kita misalnya kan, tugas kamu begini, udah laksanakan. Udah, kita laksanakan. Udah selesai tugas, ya udah selesai, balik kita. Begitu juga Rasul, karena Rasulullah tugasnya sebagai anbiya, sebagai nabi dan sebagai Rasul penyampai risalah Islam, maka ketika risalah Islam itu sudah sempurna, maka selesai tugas nabi. Maka Rasulullah menghadap Allah Subhanahu wa taala di usia yang lebih kurang 63 tahun. Di fase-fase di saat Rasulullah di Madinah ini berbeda dengan fase saat Rasulullah di Mekah, 10 tahun di Mekah. Apa yang dihadapi oleh Rasulullah itu berbeda. Saat di Mekah, Rasulullah banyak mendapatkan tekanan-tekanan dari kaum kafir Quraisy. Karena apa? Karena memang sudah dikatakan ketika begini. Ketika Rasulullah mulai diangkat, sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi, Rasulullah sudah terbiasa menyepi. Beruzlah beliau di Gua Hira itu lebih kurang selama 3 tahun. Sampai Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul. Saat menyepi itu, kemudian turunlah malaikat dengan membawa wahyu Allah Subhanahu wa taala dengan ayat yang sering kita dengar, Iqra, wahai Muhammad, bacalah. Jadi ketika Rasulullah mendapatkan wahyu pertama itu, diangkat menjadi nabi, kemudian Rasulullah kembali ke rumahnya, Rasulullah mengalami demam tinggi, sehingga meminta kepada Khadijah, wahai Khadijah, selimuti aku. Rasulullah menggigil badannya karena habis bertemu dengan malaikat. Kemudian oleh Khadijah dibawalah Rasulullah menghadap sepupunya
yang sepupunya itu adalah pendeta Nasrani, namanya Waraqah bin Nawfal. Waraqah bin Nawfal ini mengatakan begini, wallahi hazan namus, demi Allah dia adalah nabi. Wallahi hazan namus, dan kupastikan dia akan diusir oleh kaumnya. Seandainya aku masih hidup saat dia diusir oleh kaumnya, maka aku akan menjadi pengikutnya, akan menjadi pembelanya. Ini dikatakan oleh Waraqah bin Nawfal. Waraqah bin Nawfal ini seorang ulama Nasrani yang biasa menulis kitab Injil, sepupu dari Khadijah. Ketika itu Rasulullah SAW, disitulah ketika itu Rasulullah sudah mulai diangkat menjadi nabi. Mulailah risalah Islam diterimanya. Jadi kehidupan Rasulullah berbeda. Sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi dan kemudian Rasulullah diangkat menjadi nabi, itu kehidupannya berbeda. Sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi, Rasulullah itu disanjung. Rasulullah itu dipuji dan disukai oleh kaumnya. Bahkan dicintai oleh kaumnya. Bahkan saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ada kejadian perombakan Mekah, Ka'bah. Saat itu Ka'bah sudah mulai lapuk dia, sudah mulai rubuh-rubuh dia. Jadi mulailah dirombak, dipugar dia Ka'bah tadi. Setelah dipugar tinggal Hajar Aswad. Tinggal batu Hajar Aswad. Masing-masing kabilah mengklaim akulah lebih berhak untuk memindahkan Hajar Aswad. Dan kabilah yang lain, aku lebih berhak, aku lebih senior, aku lebih lama. Ada lagi, aku lebih berhak karena aku yang memegang kunci Ka'bah katanya. Wah, kalau kayak gini gimana kita menyelesaikan persoalan ini? Oh, ada Muhammad. Dia orangnya jujur, pintar, cerdas. Panggil aja dia untuk menyelesaikan persoalan kita ini. Subhanallah. Ketika Rasulullah dipanggil untuk menyelesaikan persoalan mereka, apa kata Rasulullah? Diambilnya sorban Rasulullah digelar, kemudian Rasulullah mengatakan kepada masing-masing kepala suku memegang ujung sorban. Memegang ujung sorban. Kemudian Rasulullah yang mengangkat Hajar Aswad. Mereka terima, nggak ada yang menolak. Selesai persoalan, terima, nggak menolak. Karena apa? Mereka yakini Rasulullah dari kecil. Mereka tahu kehidupan Rasul dari kecil itu orang yang jujur, amanah, dan cerdas. Mereka terima. Kapan persoalan kapan Muhammad itu dibenci oleh kaumnya? Ketika risalah Islam mulai turun. Ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Jadi, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pangkal persoalan Rasulullah itu dimusuhi oleh kaumnya bukan karena pribadinya Rasulullah. Tetapi, kenapa Rasulullah diintimidasi dan segala macam? Persoalannya adalah ketika Rasulullah membawa risalah Islam. Ini pokok persoalannya. Kenapa? Karena kata Allah, "Wa kadzalika ja'alna likulin nabiyyin aduwwa." Sungguh kami jadikan setiap para nabi itu musuh yang jahat. Siapa musuh jahat itu? Syayatinal ins wal jin. Dari kalangan setan-setan manusia dan setan-setan jin. Nah, jadi persoalan Rasulullah itu di Mekah itu diintimidasi, dimusuhi, itu karena Rasulullah mulai diangkat menjadi Rasul. Ini persoalannya. Begitu berat Rasulullah mendakwahkan, bahkan secara sembunyi-sembunyi, satu-satu dari keluarganya dia diajak untuk memeluk Islam. Itu fase saat 10 tahun di Mekah. Kemudian fase saat 13 tahun di Mekah. Kemudian 10 tahun di Madinah. Persoalannya beda lagi. Rasulullah ketika di Madinah, dia adalah seorang nabi. Dia adalah kepala negara. Dia seorang kepala keluarga. Ada 4 kelompok manusia yang dihadapi Rasulullah di saat di Madinah. Kelompok pertama adalah di Madinah itu, yang jelas sebelum Rasulullah hijrah sampai Rasulullah berada di Madinah, itu ada kelompok yang namanya kelompok orang-orang kafir.
Jadi Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun negara Islam tegak, bahkan Rasulullah mendirikan negara Islam di Madinah, itu tetap saja ada kehidupan orang-orang kafir. Siapa orang-orang kafir itu? Di Madinah itu ada orang kafir dari kalangan kaum Yahudi. Yang terkenal itu ada 3 suku mereka itu. Suku Bani Nadir, Bani Qunaiqa, kemudian Bani Quraizoh. Jadi ini 3 suku yang suku tertua di Madinah. Sampai saat ini itulah mereka yang banyak menyebar sampai di Israel. Nah, jadi itu dari kalangan Yahudi, dan juga ada juga dari kalangan Nasrani. Jadi inilah kelompok manusia yang akan dihadapi Rasulullah. Ada kelompok yang pertama adalah kelompok dari kalangan orang-orang kafir. Dan kalau kita membaca sirah, kita akan tahu bagaimana Rasulullah menghadapi kelompok ini. Mungkin banyak orang mendengar ada Rasulullah itu kepada orang kafir bermuamalah dengan baik. Betul. Tapi ada juga ketika Rasulullah itu memerintahkan sahabat untuk membunuh orang kafir. Ada. Kalau kita sering kita dengar gitu kan, ketika Rasulullah bahkan sampai menjelang wafatnya, Rasulullah menyulangi seorang buta Yahudi. Kafir, buta, dan ketika dia disulangi makan oleh Rasulullah, mulutnya ini nggak berhenti ngomong, mencerca Rasulullah. Rasulullah diam. Disulangi Rasulullah sampai Rasulullah meninggal. Sampai kebiasaan Rasulullah itu diteruskan oleh Abu Bakar Siddiq. Hanya saja ketika Abu Bakar mulai menyuapinya, cara menyuapinya itu berbeda. Kenapa? Karena Rasulullah dengan kelembutan. Sangat lemah lembut Rasulullah. Sehingga ketika dia tahu bahwasannya yang nyuapi dia selama ini adalah Muhammad yang selalu diejek-ejek, selalu dihina, selalu dicaci maki, ternyata tidak sesuai dengan apa yang diucapkannya. Sehingga dia masuk Islam. Dengan dia mengetahui bahwasannya Rasulullah yang selama ini yang memberi makan. Tapi ada juga ketika itu ada dari orang-orang kafir yang senantiasa mengejek Nabi. Bahkan kalau ada orang penyair di Arab itu kan biasa itu kan, ada penyair itu kan dengan sairan-sair. Ketika penyair itu memberikan sair-sair kebencian kepada Rasulullah, kebencian kepada Muhammad, itu akan dibayar. Namanya Abu Rafi. Abu Rafi ini orang kafir yang benci kepada Rasulullah, tapi dia selalu membayar orang untuk supaya mengintimidasi Rasulullah. Namanya Abu Rafi. Kemudian setiap ada penyanyi, setiap ada penari-penari selalu menjelek-jelekkan Rasulullah, dibayar dia. Sehingga kata Rasulullah begini pada sahabat, siapa yang bisa menyelesaikan dia ini? Siapa yang bisa ngamankan Abu Rafi ini? Maka Usamah mengatakan, aku ya Rasulullah. Maka Abu Rafi dipenggal oleh Usamah. Ini juga perilaku Rasulullah. Jadi kita bisa memahami kapan Rasulullah itu sabar dalam menghadapi orang-orang kafir, dan kapan Rasulullah tegas kepada orang kafir. Kemudian ada juga ketika itu Rasulullah mengusir seluruh orang Yahudi di Madinah dari kaum Bani Qunaiqa. Kenapa dia diusir? Suatu ketika ada seorang muslimah sedang berbelanja di pasar, ada gerombolan orang Yahudi dari kaum Bani Qunaiqa itu melecehkan jilbab dari muslimah tadi. Di situ ada seorang pemuda muslim